guys, balik lagi sama aku di channel Nanti. Kali ini aku akan ngebahas kegawat dauratan pada sistem kardiovaskuler atau jantung, khususnya itu sindrom koroner akut. Apa sih sindrom koroner akut itu? Sindrom koroner akut adalah iskemik yang tidak stabil. Terdapat 3 jenis sindrom koroner akut. Yang pertama itu unstable angina atau uap. Pada unstable angina ini, nyeri yang dirasakan itu biasanya pada saat istirahat ataupun bangun tidur, dan pemeriksaan kardiak biomarkernya didapatkan hasil positif. Jenis yang kedua itu ada non-STEMI. Nah, nyeri yang dirasakan pada pasien yang mengalami non-STEMI ini biasanya berhubungan dengan depresi pada segmen gelombang T, dan pada pemeriksaan kardiak biomarkernya itu didapatkan hasil positif. Nah, pada non-STEMI ini menandakan atau mengindikasikan adanya ruptur plak arteriosklerosis dan oklusi koroner secara intermiten. Sedangkan pada STEMI ini menandakan adanya oklusi total arteri oleh trombus akibat dari rupturnya plak. Nah, pada pemeriksaan kardiak biomarker ini hasilnya negatif. Nah, bagi kalian yang mau tahu apa sih bedanya penyebab ketiga jenis sindrom koroner akut ini, patologisnya, diagnostiknya, dan juga manajemennya, nanti aku akan ngasih artikel yang aku tulis tentang perbedaan ketiga jenis sindrom koroner akut ini. Nah, nanti aku akan kasih linknya di description box. Jadi kalian bisa lihat di bawah ya. Nah, sindrom koroner akut ini paling sering disebabkan oleh adanya ruptur plak arteriosklerosis disertai dengan pembekuan darah yang dapat menghambat aliran darah. Nah, farmakologi atau pengobatan yang bisa diberikan pada pasien sindrom koroner akut ini meliputi pemberian aspirin, kemudian pemberian nitrogliserin, dan obat-obatan anti-agregasi platelet. Nah, diet yang bisa diberikan kepada pasien sindrom koroner akut ini, apabila pasien itu mengalami obesitas, maka kita harus mengikutkan pasien itu di program diet yang diawasi. Nah, kemudian batasi asupan kafein. Kenapa harus dibatasi pengonsumsian kafein? Itu karena kafein itu dapat meningkatkan detak jantung. Nah, kemudian mempertahankan pola makan rendah lemak. Nah, pada pencegahan primer atau sebelum terjadinya sindrom koroner akut, itu kita bisa meningkatkan kesehatan dan menurunkan resiko untuk terkena sindrom koroner akut. Nah, pencegahan sekundernya adalah menangani apabila gejala-gejala sindrom koroner akut itu muncul. Nah, pada penanganan tersier itu mempertahankan kesehatan dan mengoptimalkan pengobatan itu melalui dukungan orang-orang terdekat. Nah, pada pemeriksaan diagnostik yang dilakukan pada pasien sindrom koroner akut itu meliputi EKG dan juga serum penanda jantung. Biasanya serum penanda jantung itu yang dipakai
troponin ataupun kreatinin. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pembahasan kegawat daruratan sistem kardiovaskuler, tepatnya sindrom koroner akut. Terima kasih sudah menonton.